Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridzaillah ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Khususan ila muallifi hadzal kitab wa sahbihi hadhihi wilayah sallallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Qala ma'alif rahimahullah nafa'ana bidarani amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Habib bin Syahid lan sangga Habib bin Syahid. Wa an Habib bin Syahid lan sangga Habib bin Sa'id. Kala ngendika sapa Habib bin Syahid libnihi maring anake Habib bin Syahid. Apa dawe? Jadi Habib bin Syahid kuwi ngendika berkata kepada anak-anaknya, Ishab ngancanono sira al fuqaha ing pira-pira wong kang alim fikih. Ishab ngancanono sapa sira al fuqaha ing pira-pira wong ahli fikih wa ta'allam lan belajar sapa sira minhum saking fuqaha adabahum ing tata kramane fuqaha. Jadi Habib bin Syahid itu mengajarkan kepada anaknya, yaitu apa? Temanilah orang-orang atau ulama yang ahli fikih dan belajarlah dari mereka tentang tata krama, tentang etika. Fa inna dzalika monggo sak temene mengkono suhbatul fuqaha ila akhirih. Kenapa? Karena berteman dengan ulama ahli fikih dan belajar etika dari ulama tersebut iku ahabbu luwih den demeni ilaya maring ingsun, iku ahabbu luwih den demeni ilaya maring ingsun mingkasirin tinimbang belajar perkara kang akeh minal hadisi saking ilmu hadis. Jadi perkataan dari Habib bin Syahid kepada anaknya yaitu temanilah ulama-ulama yang ahli fikih dan belajarlah etika, belajarlah sopan santun, belajarlah akhlak dari ulama ahli fikih. Kenapa? Karena hal itu lebih dicintai, lebih disenangi oleh Habib bin Syahid daripada banyak belajar ilmu hadis ini. Makanya ya, jadi orang di dalam berhukum itu juga tidak hanya dengan menggunakan Quran saja, tetapi juga menggunakan ilmu fikih. Ma laisa fil hadis wa laisa fil sesuatu yang tidak ada di dalam hadis dan juga di dalam Al-Quran itu namanya adalah fikih. Kalau tidak semuanya tercover di dalam hadis dan juga tidak semuanya tercover di dalam Al-Quran. Wa qala ngendika sapa Ruwaimun radhiyallahu an radhiya muga-muga ridhoni sapa Allah anu sangga Ruwaim. Ya bunaya hinggir anak cilik ingsun. Ya bunaya hinggir anak cilik ingsun ij'al andadekno sira ilmaka ing ilmu sira. Ij'al ndadekno sapa sira ilmaka ing ilmu sira milhan ing uyah.
wa ada bakalan tata krama sira dakikon ing tepung. Nah, jadi Ruwaim berkata, wahai anakku, jadikanlah ilmu sebagai garam dan etikamu sebagai tepung. Nah, tepung campur karo garam ya dadi nabi. Artinya bahwa ketika wong kuwi duwe ilmu kok duwe adab itu menjadi orang yang luar biasa. Senajan ilmune akeh tapi ndak punya etika, ndak punya tata krama, ndak punya sopan santun, ya percuma. Maka orang yang punya ilmu itu harus disandingi, diseimbangkan dengan etika. Jadi wong kuwi senajan alim tapi ora duwe tata krama ya tidak dihargai. Tapi nek wong duwe ilmu, tata kramane apik, punya sopan santun, punya adab, punya etika, maka akan lebih dihormati oleh orang lain. Akan dihargai oleh orang lain. Itu di dunia, apalagi di akhirat akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan ngendika Ibnu Mubarak radhiyallahu an muga-muga ridhone sapa Allah anu sapa Ibnu Mubarak anu tawi ingsun ila qalilin maring perkara kang sithik minal adabi saking tata krama anu utawi ingsun ila qalilin maring perkara kang sithik minal adabi saking tata krama iku ahwaju luwih butuh minna ketimbang kita ila kasirin maring perkara kang akeh minal ilmi saking ilmu. Jadi Ibnu Barak berkata, saya lebih membutuhkan adab meskipun sedikit daripada ilmu yang banyak. Banyak orang yang kadang-kadang menyepelekan masalah akhlak, menyepelekan masalah etika. Makanya di dalam pondok pesantren itu diajarkan kitab ta'alim muta'alim. Apa supaya seorang santri itu punya akhlak yang bagus, terutama kepada orang yang lebih tua, terutama kepada guru. Karena guru termasuk adalah orang tua. Kan di dalam agama itu orang tua yang telu siji bapa kandung. Orang tua kandung, orang tua yang melahirkan kita, yang menafkahi kita. Dua adalah bapa guru, orang yang mengajarkan kita ilmu, orang yang mendidik kita, mentarbiyah kita, itu orang tua. Nomor telune adalah musyawarah, yaitu mertua. Nalika nek sampean wis nikah, kuwi duwe mertua itu ora baik, kedudukannya sama dengan orang tua. Kalau orangnya sendiri dikasih ya mertuanya dikasih. Jangan pilih kasih. Ya, mentang-mentang mertua kemudian kesampingkan. Itu tidak boleh. Misalnya kalau wong tuane dewek diwehi 100 ya mertuane 100. Misalnya kalau wong tuane dewek 100 ya mertuane 50. Namanya ada keadilan. Kenapa? Karena sama-sama orang tua. Karena wong tua mertuane sampean sing wis ngenai kepenak karo sampean. Ya ke mertua. Lah kudu dihormati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wakilalan den ucapake li imamina maring. Wakilalan den ucapake li imamina maring imam kita Asy-Syafi'i, ya Imam Syafi'i. Allah muga-muga ridhone sapa Allah anu sangka Imam Syafi'i. Apa sing diucapake kaifa hale kepriye? Kaifa iku hale kepriye syahwat utawi kepinginan sira. Kaifa iku hale kepriye syahwat utawi kepinginan sira lil adabi maring tata krama. Bagaimana keinginan panjenengan terhadap akhlak, terhadap
kromo. Faqala mongko jawab sapa Asy-Syafi'i. Faqala mongko jawab sapa Asy-Syafi'i, isma' ngrungu sapa sira, ngrungu. Apa ki? Asma'u ngrungu sapa ingsun. Asma'u ngrungu sapa ingsun. Bil harfi kelawan asma'u ngrungu sapa ingsun. Bil isma' itu ya. Itu berarti fi'il mudhari'. Faqala mongko ngendika jawab sapa Imam Syafi'i, asma'u krungu sapa ingsun bil harfi kelawan huruf. Asma'u krungu sapa ingsun bil harfi. Nah kita apa bil harfi? Artinya regane apa? Oke, berarti 3 ya. 3 berarti 3. Iya. Iya benar Pak. Fil harfi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'u krungu sapa ingsun fil harfi kelawan huruf minhu saking adab. Asma'u krungu sapa ingsun bil harfi kelawan huruf minhu saking adab fatawat mongko demen apa adoi pira-pira anggota ingsun. Innalaha satune ku tetep kadue adoi isma'an apa isma'an pira-pira pendengaran tatana ama. Isma'an jadi apa? Jadi ismi'ina diwaca apa? Ismi'ina diwaca nasab ya. Ismi'ina diwaca nasab. Inna wa anna wa ka'anna laika la'alla lakinna kada ataika yunsabul isma summa yurfa'ul khabar bisittatil ahrufi kuntatu tabar. Inna wa anna wa ka'anna laika la'alla lakinna kada ataika. Jadi ismi'ina diwaca nasab. Lah kuwi inna laha kuwi dadi khobare isma'an kita di apa jeneng ismi'ina. Apa isma'an pira-pira pendengaran tatana ama kang rasa enak. Tatana ama kang rasa enak. Tanah ama ya tanah amu tanah uman ya. Tatana ama kang rasa enak. Apa a'dha'i bihi kelawan apa tatana ama kang rasa enak apa a'dha'i bihi kelawan adab. Nah, jadi sebagaimana apa namanya, saya lebih mendengarkan dengan huruf dari adab, sehingga apa? Sehingga anggota badan saya itu menjadi senang, cinta, demen terhadap adab. Sehingga apa? Innalah isma'an tatana amma bihi, sehingga anggota saya itu apa namanya, mempunyai kita itu di dunia pesantren itu memang diajarkan etika yang luar biasa. Coba kalau sekolah-sekolah, ya, di sekolah itu tidak seperti di pondok pesantren. Ya, pembelajarannya juga tidak seperti di pesantren. Kenapa? Karena kalau di sekolah kan hanya beberapa jam saja. Tapi kalau di pesantren sampai 24 jam, siang malam itu di bawah bimbingan seorang kiai. Sehingga wajar kalau alumni pondok pesantren itu punya akhlak yang bagus dan mudah diterima di masyarakat. Wakilalan dan ucapaken lahu maring Syafi'i. Wakilalan dan ucapaken lahu maring Syafi'i.
Wa kaifalan hale kepriye tolak buka utawi olehe golek sira. Wa kaifal hale kepriye tolak buka utawi oleh golek sira lahu maring adab. Bagaimana pencarianmu terhadap adab itu bagaimana? Qala jawab sapa Imam Syafi'i, talabul mar'ati utawi golek adab, bu utawi oleh utawi golek adab iku talabul mar'ati kaya oleh goleke wong wadon. Jadi membuang mubtada ya. Utawi golek adab iku talabul mar'ati kaya oleh goleke wong wadon al-mudhillati kang kelangan waladaha ing anake mar'ah. Jadi luru tata krama ya, mencari etika itu diumpamakan seperti seorang perempuan yang kehilangan anaknya, sehingga dia terus mencarinya. Sampai kapanpun seorang ibu akan terus memikirkan anaknya. Ya, bagaimana kondisi anaknya, dia di mana, saya sudah makan apa belum. Nah, ini orang tua ibu. Ya, makanya kenapa kalau apa namanya sholat istisqa ya, di tengah-tengah khutbah itu kemudian ada sebuah simbolis, yaitu memisahkan antara pitik itu maksudnya apa ya? Ayam kecil ya, dengan induknya. Sehingga apa kalau dipisahkan pitik karo babone, piyak lagi apa? Piyak itu apa? Menandakan bahwa aku ki oleh njaluk karo Gusti Allah kaya dene pitik kepingin ketemu karo babone. Kaya dene babon kepingin ketemu karo anake. Berarti temenan. Terus namanya filosofi. Ya. Jadi berdoa dengan menggunakan simbol. Kaya wong zaman biyen ya misalnya batrap mulu anak pane kae, anak benderane, anak kelapane, anak pane maneh kae. Anak singarane parine ya wadah. Biar anak kain sing nglalar maring insor ku anak banyune. Kuwi ternyata simbol. Bisane kono parine, oh jadi wong sing nang omah kuwi men sejahtera, men aja kurang pangan, ya. Bisane kono slendang sing lalan maring isor kok ana banyune men dinggone adem. Nah, kuwi ternyata berdoa secara simbol. Ternyata apa? Ternyata diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lo nalikane istisqa pada tengah-tengah khutbah, kuyu khotib disunahkan membalikkan selendangnya, membalikkan sorbannya. Itu apa? Menandakan bahwa Allah Ta'ala itu merubah keadaan dari yang tadinya tidak hujan menjadi hujan. Ini namanya berdoa secara simbol. Nah itu ternyata diajarkan oleh para wali songo. Jadi ini diantaranya ini nalikane trap mulu ya, anak parine, anak kelapane. Lah kelapa kan melambangkan apa itu? Serba berguna ya. Itu sebuah pohon yang serbaguna. Sampai dari akar sampai daunnya tidak ada yang tidak berguna, semuanya berguna. Nah itu. Jadi ada dengan ketika seperti itu haram bid'ah, haram bid'ah. Walaisalan orang kula kadune imro'ah. Walaisalan orang kula kadune imro'ah apa wa sapa ghairu liyane wala dan tidak ada di dalam pikirannya perempuan itu melainkan hanya anaknya sendiri. Wong wadon. Kenapa? Karena punya ikatan batin yang kuat terhadap anaknya. Nono wong wadon kok tega karo anake. Ya. Ono zaman saiki sing arane ibu membunuh anak kandungnya sendiri. Ini kan berarti kan sangat biadab. Ya pada. Ono ibu mateni anake dewek. Ya Allah kan betapa biadabnya itu.
Jadi tidak punya ikatan batin yang kuat terhadap anaknya, masya Allah. Wa qala ngendika sapa ba'du setengah ulama, wa qala ngendika sapa ba'du setengah ulama, atau khidu tawi tauhid iku yujibuna tepaken apa tauhid al imana ing iman, atau khidu tawi tauhid iku yujibuna tepaken apa tauhid al imana ing iman. Faman mongko tawi sabane wong la imana kang ora ana iman iku maujud, la imana kang ora ana iman iku maujud lau kadrine man iku la tauhida, ora ana tauhid iku maujud lahu kadrine man. Jadi tauhid itu yang menetapkan iman. Maka barang siapa yang tidak punya iman, maka berarti tidak punya tauhid. Itu ada kaitannya. Wong sing orang duwe iman berarti orang duwe tauhid. Kenapa? Karena tauhid ya harus bersama dengan iman. Wal imanu tawi iman iku yujibu netepaken napa iman as-syari'ata ing syariat. Lah iman aku kudu dengan syariat. Lah wong iman kok langkah syariat iku priben? Faman la syari'ata lahu. Faman mongko tawi sapane wong iku la syari'ata ora ana syariat iku maujud lahu kadwene man iku la imana ora ana iman iku maujud lahu kadwene man wala tauhidah lan ora ana tauhid iku maujud lahu kadwene man. Itu barang siapa yang tidak punya syariat, maka dia tidak punya iman dan juga tidak punya tauhid. Mulai ini penting. Mulai di dalam kitab Maidul Mu'min diterangkan seperti ini bahwa untuk mencapai pada derajat yang tinggi itu harus melewati derajat yang rendah. Untuk mencapai pada derajat ma'rifat, hakikat, maka harus dulu syariatnya dulu. Tidak bisa orang itu mengaku sudah ma'rifat tapi syariatnya tidak ditinggal, tidak bisa. Namanya berarti pengakuannya batal. Kenapa? La syari'ata illa bil haqiqah wala haqiqata illa bis syariat. Tidak ada syariat kecuali dengan hakikat dan tidak ada hakikat tentang syariat. Artinya apa? Artinya bahwa syariat dengan hakikat harus saling berkesinambungan, saling berkaitan. Sehingga nek ana wong ngaku sudah ma'rifat tapi bertentangan dengan syariat, maka berarti pengakuannya batal. Wong jare ma'rifat kok sembahyang dia ora tahu. Nah, berarti syariatnya berarti ma'rifatnya batal. Makanya kenapa kita kemudian mengambil panutan dalam bidang itu menggunakan Imam Ghazali. Kenapa? Imam Ghazali itu bertasawuf tapi tidak meninggalkan syariat. Jadi tetap nek ana wong ngaku wis ma'rifat tapi ora sembahyang, aja percaya. Ya kalau marifat tuh sembahyang. Kita padahal kayak Imam Sabdana Syaikhul Jailani sing digodhog karo iblis bisa sembahyang. Kowe ibadah luar biasa. Lalu dipatak iblis karo Syaikhul Jailani. Kenapa? Wong Kanjeng Nabi bae wong sing paling mulya, wong sing paling hebat, kekasih Gusti Allah bae tetep lakoni sembahyang. Masa pangkati kaya nyong kok ora sembahyang gara-gara sudah sampai pada makom ma'rifat berarti kan bertentangan dengan syariat. Jadi nek ana wong ngaku ma'rifat tapi bertentangan dengan syariat, maka aja di no. Paham? Aja di senajan dia punya keistimewaan, misalnya ngomong dari kata bisa makan loro ya, sijine nomor tamu, sijine sembahyang. Kadang ada yang seperti itu ya. Lain ini hanya terjadi pada kaum Nahdliyin.
Ya, sijare ono ulang sukarikul adat, sijine lagi nemoni tamu, sijine lagi sembahyang. Nah itu kabar-kabar semacam itu yang mau bener mau salah ya. Nah itu maka secara zahir ya jangan kemudian kita mudah percaya. Ya, kenapa? Karena kalau mencapai makom ma'rifat tentunya tidak bertentangan dengan syariat. Wasyari'atu utawi syariat iku tujibu netepaken napa syariat al adaba ing tata krama. Wasyari'atu utawi syariat iku tujibu netepaken napa syariat al adaba ing tata krama. Jadi syariat ya harus dengan akhlak. Faman la adaba lahu la syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhida lahu. Faman mongko tawi sapane wong la adaba kang ora ana adab iku maujud lahu kaduwene man iku la syari'ata ora ana syariat iku maujud lahu kaduwene man wala imana lan ora ana iman iku maujud lahu kaduwene man wala tauhida lan ora ana tauhid iku maujud lahu kaduwene man. Sapa wong sing ora duwe tata krama lagi endinge maring etika. Barang siapa yang tidak punya etika, tidak punya sopan santun, tidak punya tata krama, berarti dia tidak punya syariat, tidak punya iman dan tidak punya tauhid. Nah, ini berarti lebih tinggi ada lebih tinggi etika. Nah, itu. Jadi etika gue mikir kudu berarti kudu duwe syariat, ya kudu duwe iman, ya kudu duwe tauhid. Ana wong lah kata akhlake apik tapi kono sembahyang. Berarti bukan yang mestinya bukan, tapi adab itu harus apa? Harus punya syariat, harus punya iman, harus punya tauhid, maka baru namanya adab. Adab. Ana wong sembahyang kan halus teman. Ya, artinya luar biasa. Itu berarti namanya bukan etika. Kenapa? Karena tidak melakukan syariat. Jangan terkecoh ya dengan hal-hal yang semacam itu. Fadhi mongko tawi iki aqwalun nabi wal ulama ba'da. Fadhi mongko tawi iki aqwalun nabi wal ulama. Ya kuwi sabdae Kanjeng Nabi lan ulama. Kulluha ya sekabiane hadhihi. Kulluha ya sekabiane hadhihi. Iku nususun piro-piro nas. Jama'in nasun nususun. Iku nususun piro-piro nas sharihatun kang jelas. Iku nususun piro-piro nas sharihatun kang jelas. Wa aqwalun lan piro-piro qaul muayyadatun kang den kuatake. Wa aqwalun lan piro-piro qaul muayyadatun kang den kuatake. Binuril ilhami kelawan cahayane ilham. Binuril ilhami kelawan cahayane ilham mufsihatun kang nerangake. Mufsihatun kang nerangake bi uluwi makanatil adabi kelawan luhure kedudukane tata krama. Bi uluwi makanatil adabi kelawan luhure kedudukane tata krama musarrihatun tur kang jelasake. Musarrihatun tur kang jelasake bi anna jami'al a'mali kelawan sak temene sekabehane pira-pira ngamal. Bi anna jami'al a'mali kelawan sekabehane pira-pira ngamal ad-diniyati kang bangsa agama.
adiniyati kang bangsa agama qalbiyatan padha uga bangsa ati kanat ana apa amal qalbiyatan padha uga bangsa ati kanat ana apa amal au badaniyatan utawa bangsa awak qauliyatan padha uga bangsa pengucap wa fi'liyatan lan bangsa penggawe. Jadi bahwa tadi apa? Sabdae Kanjeng Nabi dan juga para ulama itu merupakan nas-nas yang jelas dan ucapan-ucapan yang dikuatkan dengan cahaya ilham yang menerangkan tentang luhurnya kedudukan etika dan juga menjelaskan bahwa semua amal yang bersifat agama, baik itu bersifat hati maupun badan, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, itu tidak dianggap kecuali hal itu dibarengi dengan akhlak. Nah, dibarengi dengan akhlak. Iku layu tabar ora den wilang-wilang. Iku layu tabaru ora den wilang-wilang apa syai'un suwiji-wiji minha saking amal illa ingkana kejaba angin ana apa syai' illa ingkana kejaba lamun ana apa syai' iku mahfufan den kepung bil mahasini kelawan pira-pira kebagusan al adabiyati kang bangsa tata krama. Jadi semua amal agama ya itu tidak dihitung kecuali amal-amal itu dibarengi dengan akhlak yang bagus. Kembali maring etika. Akhlaknya orang apik ya dihitung, orang apik ya. Makanya kudu sempurna akhlaknya yang bagus. Etikanya juga bagus. Wal mahamidi lan biro-biro wal mahamidi lan biro-biro penggawe terpuji. Wal mahamidi lan biro-biro penggawe terpuji sifat yati kang bangsa sifat. Wal makarimi lan biro-biro kemuliaan al khuluqiyati kang bangsa akhlak. Jadi semua amal perbuatan itu jika tidak dibarengi dengan akhlakul karimah, jika tidak dibarengi dengan sifat-sifat yang terpuji, dengan akhlak yang baik, maka tidak dihitung. Salat kiyong tapi segelem maksiat. Ini padahal gitu ya. Meskipun zaman dulu Sayyidina Umar ditanya, "Ya Umar, gimana jika ada orang yang sholat tetapi masih maksiat?" Kata Umar mengatakan, mudah-mudahan sholatnya memperbaiki akhlaknya. Itu mudah-mudahan dengan sholat lama-kelamaan akhlaknya semakin berubah. Meskipun dalam di sini diterangkan bahwa amal agama tidak dihitung kecuali amal tersebut dibarengi dengan etika. Kecuali amal tersebut dibarengi dengan akhlakul karimah, dengan sifat-sifat yang terpuji. Wa bi anna ta'liyatal amali lan kelawan setuhune maes-maesi ngamal. Wa bi anna ta'liyatal amali lan kelawan setuhune maes-maesi amal bil adabi kelawan tata krama ajilan ing dalem mangsa agi-agi ya iku alamatu kubu kabuli tetengere den trimane amal
iku alamatu qabulihi, alamate utawa tetengere den trimane amal ajilan ing dalem mangsa besok lagi. Kenapa? Karena menghiasi amal dengan etika. Ya. Menghiasi amal dengan etika itu merupakan tanda-tanda bahwa amalnya itu diterima oleh Allah. Paham ora? Ana wong sembahyang kok akhlaknya bagus, oh berarti tandane salate ditampa karo Gusti Allah. Ana wong sembahyang kok isih gelem maksiat, berarti tandane salate itu tidak diterima oleh Allah. Nah, paham ya? Jadi sembahyang sing ditampa ya berarti sembahyang yang dibarengi dengan etika, dengan akhlakul karimah. Maka sama bisa dapat menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari orang yang sholat tetapi tidak punya etika, itu menandakan bahwa sholatnya belum diterima oleh Allah. Kalau sholatnya diterima oleh Allah, maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap perilakunya sehari-hari. Ucapannya bagus ya. Aja model runang itu nek sing seru menang. Nganggone orang nganggo akal dan okol. Ya kadang-kadang wong-wong sing aran ilmu kan ngomongnya asal ceplos, ya pada plus. Ora dipikir dhisik. Sing penting ngomong plus, tidak peduli apakah itu yang diucapkan itu benar apa salah, apakah itu yang diucapkan menyakiti orang lain apa tidak, apakah yang diucapkan adalah berguna apa tidak berpikir sampai situ. Kenapa? Orang bodoh tidak punya ilmu. Maka ngomong wong ilmu ya kudune aja kaya wong sing bodoh. Wa bi anal adaba lan kelawan setuhune tata krama wa bi anal adaba lan kelawan setuhune tata krama kama yahtaju kaya oleh butuh ilaihi maring adab sapa al muta'allimu wong kang belajar. Sapa al muta'allimu wong kang belajar fi ahwali ta'allumihi ing dalem pira-pira tingkahe belajare muta'allim. Jadi bahwa sesungguhnya etika sebagaimana orang yang belajar itu membutuhkan adab itu di dalam apa? Di dalam tingkah belajarnya. Iku ya tawaqqafu kandek. Iku ya tawaqqafu kandek alaihi ing atase adab sapa al muallimu wong kang mulang. Sapa al muallimu wong kang mulang fi maqamati ta'limihi ing dalem pira-pira makom piwulange muallim. Jadi bahwa sesungguhnya adab itu sebagaimana orang yang belajar itu membutuhkan etika di dalam semua tingkah belajarnya itu menjadikan bahwa orang yang mengajarkan itu terhenti atas adab itu di dalam makom pengajarannya. Artinya bahwa wong guru kuwi ora mung hanya mulang, tidak cuma hanya transfer of knowledge ya. Tidak hanya transfer of knowledge tapi juga transfer of value. Ini yang penting ya. Jadi sebuah pendidikan itu tidak cuma hanya mentransfer ya, just not transfer of knowledge, but education is transfer of knowledge and value. Jadi pendidikan itu bukan cuma hanya masalah mentransfer ilmu, tetapi juga
ilmu pengetahuan dan juga nilai akhlakul karimah. Ini yang paling penting. Maka pendidikan itu dikatakan berhasil ketika pendidikan itu dapat mentransfer nilai akhlakul karimah. Lah, cuman yang terjadi pada zaman sekarang ini yaitu guru hanya mentransfer ilmu pengetahuan. Nah, ini yang menjadi masalah. Banyak guru-guru yang di rumah kadang-kadang tidak sholat meskipun kadang-kadang di rumah nganggune tidak syar'i, tidak menutup aurat. Ini juga berpengaruh pada siswanya. Ya. Nang sekolah hubungan barang sengarat dolan-dolan nganggo kodok ya banyak. Ya. Perintah sembahyang tapi di luar sembahyang itu juga pengaruh. Nah ini makanya kalau anane guru kan digugulan ditiru artinya apa? Menjadi uswatun hasanah bagi muridnya, bagi siswanya. Pandai perintah sembahyang ya berarti kudu melu sembahyang. Namanya berarti memberikan uswatun hasanah, memberikan contoh yang bagus. Itu. Jadi paham ya? Jadi pendidikan bukan cuma hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga transfer of knowledge and value, yaitu mentransfer ilmu pengetahuan dan juga nilai-nilai akhlakul karimah sehingga seorang siswa itu dapat menjadi orang yang cerdas secara intelektual dan juga cerdas secara spiritual dan juga imajinasinya. Jadi magic of mathematics, magic of imagination, dan magic of spiritual itu sangat penting. Magic of mathematics yaitu apa? Intelektualnya pinter. Magic of imajinasi, daya bayangannya, akhlaknya bagus. Magic of spiritualnya yaitu apa? Agamanya, ibadahnya juga bagus. Jadi magic of mathematics, magic of imagination, dan magic of spiritual itu sangat penting, harus dikuasai. Ya, makanya kudune guru ngaji ada maklum wal muta'alim kudune. Orang nganya misalnya tok, makanya ada pun alim wal muta'alim berarti tata kramane guru lan murid betulnya. Jadi sing ngaji ki kudu murid kan sebetulnya. Guru juga kudu ngaji. Guru orang ngaji dia jadi orang paham ya. Nah itu makanya nih penting ya. Jadi guru kudu ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, karangan siapa? Karangan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu tuh belajar gitu. Guru atau ngaji parah. Paham? Bukan sama gitu guru ya kudu pernah ngaji dia. Banyak pernah ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Berarti ngerti etika seorang guru dan juga seorang murid. Sehingga apa? Ketika mengajarkan tidak cuma hanya transfer saja, tapi juga mentransfer akhlakul karim. Walamma balagna sumangsane tumeka apa rutbatul adabi derajate tata krama. Walamma balagat lan sumangsane tumeka apa rutbatul adabi derajate adab ila hadil martabati maring iki derajat. Ila hadhil martabati maring iki derajat wa kana lan ana apa madaruka. Wa kana ana madaruka pira-pira nggon nemu. Apa madaruka mufassalatihi. Pira-pira nggon nemu rinciane adab iku madaruka. Iku madaraku mufassalatihi pira-pira nggon nemu perinciane adab iku khofiyatan samar da'a mongko narik ni ing ingsun apa ma perkara ro'a itu kan ningali sapa ingsun Ro'ai tukang ningali sapa ingsun min ikhtiyaji tolabati
saking butuhe pira-pira pelajar min ikhtiyaji tolabati. Kita labake berarti bentuk jamak dari tolib. Makanya tolaba itu sebetulnya artinya apa sih? Mahasiswa. Kuwi tolaba mahasiswa. Nah, tilmidun berarti murid. Ustadz, kuwi berarti profesor, doktor, ustadz. Makanya Indonesia itu menjadi negara dengan profesor terbanyak di dunia. Kenapa? Karena di Indonesia itu mulang TPQ di ustadz. Ya, nah jadi dengan negara dengan jumlah profesor terbanyak ya Indonesia. Kenapa? Sampai pada mulang TPQ sudah punya predikat profesor itu ustadz. Jadi ustadz itu profesor guru besar, sembarangan, ya itu di Indonesia, iya. Jadi ngulang TPQ Aleba, aja profesor doktor apa luar biasa. Itulah Indonesia luar biasa, Masya Allah ya. Ya harus jadi budaya ya. Kalau orang ngulang ngaji ya panggilannya ustadz kan ya. Padahal secara bahasa itu yang namanya ustadz itu adalah profesor, guru besar, sama dengan ustadz berarti guru besar ya. profesor doktor. Min itiyaji tolabati saking butuhe pira-pira pelajar ilahi maring adab wa usri tikrori tau lifihim lan angele bolan baline ngandhekake tolabah wa usri tikrori tauqifihim lan angele bolan baline ngandhekake tolabah alai ngatasé adab ila jam'i hadhi risalah maring ngumpulaken iki risalah iki surat ila jam'iyah risalati maring ngumpulake iki risalah tadzkiratan kena krana dadi pekiling, dadi pengiling, dadi pengingat. Iya, tadzkiratan krana dadi pengiling linafsi kanggo awak ingsun walil qasirina lan kanggone wong kang padha cendhek-cendhek padha cendhek angen-angene kabeh. Jadi kitab piye Adabul Alim wal Muta'alim itu merupakan pengingat bagi diri saya. Siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Makanya seorang musanniful kitab itu betapa sangat tawaduknya ya. Jadi katanya kitab ini gue pengiling awake dhewe. Kaya yang sampean kabeh ki ngaji yo gawe pengiling awake dhewe. Oh iya berarti yang kudune kaya piye. Lamun nyemso dadi guru, dadi wong tua iki kudune kaya piye. Punya mengajarkan etika, mengajarkan sopan santun, mengajarkan akhlakul karimah kepada anak-anak kita. Linafsi kanggo awak ingsun walil qasirina lan kanggo pira-pira wong kang cendhek angen-angene. Min abna'i jinsi saking pira-pira anak min abna'i jinsi saking pira-pira anak sak jenise ingsun ya kanggone wong sing padha cepet akale kaya nyong nanti saya kaya nyong Mbah Hasyim kuwi mendapatkan gelar Hadratus Syekh kan ora sembarangan ya. Jadi orang itu kalau mendapatkan gelar Hadratus Syekh itu berarti itu sembarangan. Kenapa? Kudu hafal kutubu sita 6 hadis, kitab hadis itu hafal kabeh. Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmizi. Ya, terus apa namanya? Ibnu Majah, Tirmizi, Nasa'i. Terus sing ngarane Sahih Bukhari, Sahihul Muslim karo Imam Abu Dawud.
kuwi berarti kudu sing arane apal kabeh. Kudu hafal Quran. Kudu hafal. Lha mbane sing arane kutubu tis'ah anak Al-Muwatta Imam Malik Al-Mustadrak ya. Ini luar biasa, jadi hafal 6 hadis, 6 kitab hadis, hafal Al-Qur'an sak tafsire, sak maknane. Ya, kuwi untuk mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Ini kok zaman saiki hafal hadis paling telu kadang-kadang wis nyalake Mbah Mas Ari ya. Nah, jadi hafal hadis paling piro ora tapi wis nyala-nyalaken kiai sing ngajine pondok tahun-tahunan. Patang kitab pirang-pirang. Dhewe munganya apale paling hadis 1 loro 3 tok. Munganya hadis kullu bid'atin dhalalah. Kuwi kula jare sing arep hadis kullu bid'atin dhalalah kuwi kaya kunci Inggris. Serba guna kanggo ngantemi wong sing ora sepaham karo dhek. Padahal nyun sewu sing aran bid'ah kuwi ya kabeh bid'ah. Termasuk sampean salat tarawih bid'ah kuwi. Kenapa? Karena tidak ada pada zaman Rasulullah, zamane Kanjeng Nabi ana sing jenenge salat qiyamul lail pada bulan Ramadan. Ya, itu pada zaman Rasulullah tidak ada. Anane mau salat sunnah qiyamul lail. Lah, qiyamul lail kan bisa bermakna luas. Bisa itu bisa tahajud, bisa hajat, ya pada bisa sholat tasbih dan sebagainya. Itu bermakna luas. Iya. Beda dengan tarawih lah. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar masih mutus pada Rasulullah. Nah, kemudian pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab kemudian disatukan dalam satu jamaah, dilaksanakan secara berjamaah dan jumlahnya 20 rakaat. Makanya kemudian Sinumar mengatakan hadhihi ni'matul bid'ah. Inilah sebaik-baiknya bid'ah. Sebagus-bagusnya bid'ah. Nah, itu Sayyidina Umar. Kayak apa penanggalan kalender Hijriah itu kan terjadi pada zaman Sayyidina Umar. Terus adzan pindho ketika Jumatan itu juga terjadi pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Dengan istihadnya semua sahabat sepakat, namanya Isma Sukuti. Tidak ada satupun sahabat yang menyangkal. Yaitu kemudian adzan Jumatan menjadi dua kali. Berarti itu bid'ah apa? Bid'ah. Salat tarawih ya bid'ah. Bukan bid'ah kuwi ora dolalah kabeh. Mung jare kae jare sebelah buku sebelah kan kabeh bid'ah kuwi ya sesat masuk neraka. Nah, sama tarawih neraka. Beda. Karena tidak ada pada zaman Rasulullah. Ya, makanya jangan kemudian kita itu beragama, kemudian kita itu sedikit referensinya. Jadi referensi sing akeh sehingga apa? Tidak kemudian pikiran kita menjadi kerdil. Kita terpasung dengan pemikiran-pemikiran yang kerdil, bagi pemikiran yang tidak luas. Nah, itu jangan. Sehingga banyak seorang kiai kudu senang maca. Aja demak kiai lah, yen taus kiai asal maca lagi salah. Wani kiai kudu seneng maca, seneng belajar mutolaah. Lah men mutolaah ya kudune duwe santri. Kan apa ya? Lah nek santri mutolaah nganggo apa kok ora tahu. Ora mulang ya. Makanya men sergap mutolaah seorang kiai ya kudune duwe santri. Sehingga apa? Ngarani sungkan kaya apa ya tetep mutolaah. Sebab apa yang gawe mulang. Jadi mutolaah. Paham? Wasama itu Kak. Wasama itu orang ngarani sapa ingsun ing risalah. Adabul alim wal muta'alim ing aran kitab Adabul alim wal muta'alim.
Nah, diarani kitab jenenge Adabul Alim wal apa artine etikane wong sing alim lan wong sing belajar. Jadi gurune sampean kudu ngaji iki apa? Ngerti? Kudu ngaji iki ya. Adabul alim wal muta'alim. Aja mau ngulang-ulang tau kan kudu ngaji iki ya. Kadang-kadang ngaji bisungkan kok. Makanya mengganya nafa'a muga-muga manfaat si sapa Allah biya kelawan risalah. Nafa'a muga-muga manfaat si sapa Allah biya kelawan risalah. Fil hayati ing dalam tingkah urip wa ba'dal mamati lan sawise mati. Muga Allah taala memberikan manfaat sebab risalah mau ketika hidup dan juga setelah meninggalnya inasune Gusti Allah. Iku waliyul hasanati zat kang nguasani pira-pira kebagusan. Inau satune Gusti Allah iku waliyul hasanati zat kang nguasani pira-pira kebagusan. Al-babul awal wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.